Guru Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Marcelus Sunardi, SPD. Saya adalah seorang guru di SD Strada Santo Petrus di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan tahun 2023. Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya di SD Strada Santo Petrus, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 6 dengan materi IPA magnet dan juga SPDP untuk nada sisipan. Berikut untuk ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan aktivitas belajar kita ya. Kegiatan utama kita nanti akan mencoba mempraktekkan bagaimana salah satu cara membuat magnet secara sederhana. Tapi sebelumnya nanti kita tentu akan melihat kembali bagaimana cara-cara dalam pembuatan magnet secara sederhana. Nah, untuk itu kita mulai aktivitas belajar kita ya. Kita awali dengan doa. Nes, silakan berdoa.
Nah, aktivitas dari kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, kita lihat untuk tujuan pembelajaran kita, ya. Kita fokusnya nanti ada 2 kegiatan, yaitu berkaitan dengan pelajaran IPA dan SPDP, ya. Nah, tapi nanti kita kegiatannya akan lakukan secara berkelanjutan, ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama untuk IPA, kita tolong dibaca. Kita yang kedua, melalui penugasan siswa mampu menganalisis langkah-langkah dalam memodelkan cara pembuatan magnet yang sederhana dengan baik. Oke, yang ketiga, Tidak melalui penugasan, siswa mampu memodelkan cara pembuatan magnet sederhana dengan baik. oke. Kemudian untuk SPDP, ya, kita tolong dibacakan. SPDP 1 melalui penjelasan guru dan pengamatan video siswa mampu menganalisis pengertian nada sisipan dengan baik. Ya. Melalui penguasaan siswa mampu menampilkan penggunaan interval dengan nada sisipan diiringi alat musik tertentu dengan baik. Oh. Baik, nah ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sebelumnya kita akan coba mengingat terlebih dahulu dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang berbagai macam bentuk magnet, ya. Oke, yang pertama, gambar yang paling ujung kiri atas. Magnet apa itu? Ada. Sampingnya? Oke, magnet silinder. Sampingnya lagi? Bawahnya jarum? Bawahnya jarum. Ya, magnet U. Samping kirinya magnet U? Silinder. Kalau sampingnya lagi? Keping, ya, magnet keping. Dan yang ujung? Bentuk-bentuk magnet. Kalau kita lihat di sini dari berbagai macam bentuk magnet, ada tandanya di situ. Satu ditandai dengan warna. Ada warna apa? Biru dan merah. Yang kedua ada hurufnya S dan N. Maksudnya apa ini? North and Ya, South, itu menunjukkan utara dan selatan. arah mana ini? Masa magnet ada apa? Utara dan selatan. Dua, satu. Apa Utara ini? dan selatan. Kutub magnet. Jadi bukan arah mata angin, tapi kutub magnet. Kalau yang tanda S berarti dia kutub selatan. Yang N kutub utara. Jadi pada magnet itu memiliki berapa kutub? 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub Selatan. lanjut. Nah, sifat magnet, ya. Yang pertama, tentu magnet itu dapat menarik benda yang terbuat dari besi atau baja. Ada yang sudah pernah mempraktekkan? Sudah. Ya. Oke. Yang kedua, Dio, baca. Memiliki 2 kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, dalam gambar yang di awal tadi sudah ada tandanya, ya. Kutub magnet itu ada utara dan selatan. Yang ketiga, dia. Kutub sejenis tolak menolak, kutub tidak sejenis tarik menarik. Ya, kutub sejenis tolak menolak, kutub tidak sejenis tarik menarik. Maksudnya bagaimana? Kalau kutubnya sama, ya, dia tidak bisa nempel, ya. Tapi kalau kutubnya berbeda, dia akan menempel karena saling tarik. Oke. Nah, selanjutnya nih, coba kita perhatikan. Ini ada beberapa contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang cara kerjanya pada benda ini menggunakan magnet. Gambar yang pertama, apa itu? Ini Pak Masih bawa contoh.
kompas ya. Wow. Contoh kompas, tapi agak kecil ukurannya ya. Nah, kalau kompas itu cara kerjanya bagaimana? Ya, untuk kita lihatnya apanya sih kalau kompas itu? Jarumnya kenapa? Hah? Bergerak menuju arah? Ya, selalu menuju arah utara. Ya. Nah, ini kalau kita putar, nah dia menunjukkan arah utara ke sana, ya kan? Mau digeser juga harusnya menuju arah utara. Nah, ya kan? Digeser menuju arah ke utara terus. Ini kan mau putar ini. Ya, ininya nggak pengaruh ya, huruf-hurufnya justru kita nanti yang menentukan anak panahnya itu mengarah kemana atau jarum pada kompasnya itu mengarah kemana. Oke. Ya. Baik, kita lanjut yang kedua. Yang kedua. Ini gambar apa sih yang kedua ini? Speaker ya. Nah, speaker kita yang di atas itu juga di dalamnya juga seperti itu, tapi mungkin ukurannya lebih kecil gitu kan. Nah, speaker ini fungsinya untuk apa? Mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, dia bekerja dengan memanfaatkan magnet. Jadi ada magnet di dalam speaker ini, ya. Yang ketiga sebelahnya speaker ada apa? Dinamo sepeda. Sebelahnya lagi? Papan catur. Lihat itu. Papan caturnya dimiringkan tetapi pion-pionnya dia tidak jatuh, ya. Bawahnya papan catur? Apa itu? Bel ya, bel listrik ya. Bel listrik. Sampingnya? Obeng. Di situ kelihatan ujung obengnya menempel apa itu? Baut atau mur ya. Nah, sampingnya? Ini kulkas. Nah, di kulkas ini magnetnya ada di bagian mananya? Ya, ada di bagian pintu sama kalau di sini ada biasa yang ditempel, ya. Nah, tadi apa saja kegunaan magnet pada benda-benda tersebut? Kalau tadi kompas tadi magnetnya berfungsi untuk apa? Siapa angkat tangan coba? Oke, Dio. Pada kompas magnetnya berfungsi untuk apa? Menunjukkan arah mata angin. Kalau pada kompas itu bekerjanya arah mana? Utara dan selatan. Oke. Kalau pada speaker, siapa? Coba. Tadi cara kerjanya untuk apa? Magnet pada speaker itu? Pian. Mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Oke. Kalau pada hiasan kulkas tadi, ada yang tahu? Fungsi magnetnya untuk apa? Pada hiasan kulkas? Siapa? Gimana? Menempelkan hiasan kulkas pada kulkas. Selain biasanya menutup pintu kulkas supaya pintu kulkasnya itu selalu rapat, ya kan, selalu rapat. Kalau tidak rapat kan tidak bisa dingin ya. Pada dinamo sepeda ada yang tahu? Agus? Mengubah apa energi gerak menjadi cahaya, Pak? Energi gerak menjadi sebelum cahaya? Listrik dulu. Jadi gerak dari dinamo sepeda itu akan menghasilkan listrik, baru listriknya dimanfaatkan untuk biasanya untuk menyalakan lampu pada sepeda ya. Kalau pada pion catur tadi udah sempat Mama jelaskan sedikit. Ada yang tahu? Coba, kita. Ya, agar pion caturnya tidak mudah jatuh. Nah, pada ujung obeng, Karen. Untuk memudahkan
bel listrik? Apa? Apa? Kalau pada bel listrik cara kerjanya bagaimana? Atau kegunaannya apa? Mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Lebih benar gerak menggerakkan kayak memukulnya itu kan, supaya memukul loncengnya jadi loncengnya bunyi gitu. Tapi lebih untuk menggerakkan. Nah, di sini ada video penjelasan karena kegiatan kita nanti adalah membuat magnet secara sederhana. Kita akan lihat dulu cara-cara membuat magnet secara sederhana. Nanti ada beberapa cara bisa disimak. Nah, yang akan kita praktekkan hari ini adalah praktek membuat magnet dengan cara sederhana menggunakan atau secara elektromagnet. Tapi yang lain perlu kita pelajari juga. Kita simak. Caranya digosok ke arah depan belakang. Ke arah depan belakang atau satu arah? Satu arah. Satu arah. Apanya yang digosok? Magnetnya. Magnetnya digosok kemana? Digosokkan ke besi secara dengan cara induksi. Induksi itu bagaimana? Antoni, induksi itu yang bagaimana? Induksi. Mendekatkan besi dengan magnet. Mendekatkan Besi dengan magnet. mendekatkan besi dengan magnet. Nah, yang terakhir adalah dengan cara elektromagnet. Ini yang akan kita praktekkan hari ini, yaitu nanti cara kerjanya seperti ini, dengan melilitkan kawat tembaga pada besi. Nah, lalu kawatnya nanti dialiri oleh listrik. Nah, listriknya kita pakai listrik yang kecil saja dari baterai. Oke, sekarang kita akan mulai aktivitas kita. Silakan dipersiapkan alat-alat dan juga bahannya ya. Baik, alat-alatnya sudah dipersiapkan ya. Apa saja yang kita gunakan? Baterai, kawat tembaga, paku atau besi, dan paku besi besar dan juga yang kecil-kecil ya. Nah, nanti ini ada langkah kerjanya. Silahkan nanti kalian praktekkan. Kemudian nanti selama proses melakukan sambil diamati ya, sambil diamati dan ikuti petunjuk yang ada di lembar kerja ini. Nah, baik, silakan mulai dipraktekkan ya.
beberapa yang sudah berhasil, tapi ada yang belum. Nah, coba sambil tetap diisi laporan hasil pengamatannya ya dari kegiatan yang kalian lakukan itu. Kira-kira kalian berhasil kenapa? Yang tidak berhasil kira-kira tadi kenapa? Ya, nggak apa-apa. Supaya nanti bisa ada perbandingan dengan teman yang lain. Kok punya saya nggak berhasilnya kenapa? Ya, tadi kan sudah selesai mengisi lembar kelompok 5 ya. Boleh maju kelompok 5 semuanya? Baik, kita perhatikan dulu untuk semuanya ya. Tadi kelompok 5. Nah, ini kelompok 5 masih berhasil nih. Dia masih menempel ininya, apa namanya? Paperclipnya masih menempel. Kira-kira, coba perhatikan, kira-kira kok dia bisa berhasil, tapi punya saya nggak berhasil, kira-kira kenapa? Ya, silakan dari kelompok 5. Siapa ya dulu yang mau menjelaskan? Yuk. Apa yang terjadi ketika paku besar yang didiri tembaga dan dialiri listrik dari baterai didekatkan ke paku kecil, mendapat sifat magnet dan dapat menarik logam tertentu? Oke. Dapat menarik benda logam ya. Di situ logamnya paperclip. B. Beberapa banyaknya paku kecil yang menempel. Berapa itu? 3. Kalau lebih dari 3 bisa nggak? Bisa. Sudah dicoba? Kalau lebih dari 3 bisa nggak? Coba. Bisa. Coba. Ini bukan ini. Oh, bisa ya? Tetap bisa ya? Berarti ini berarti energi magnetnya cukup besar nih ini. Ya. Oke, lanjut. Gunakan dua buah baterai lalu amati kembali yang terjadi. Kekuatan magnet menjadi lebih kuat. Oke, kalau menggunakan 2 baterai berarti energi magnetnya semakin kuat. Kesimpulannya apa? Kesimpulan, besi yang dialiri listrik mendapat sifat magnet dan dapat menarik logam-logam tertentu. Oke, besi yang dialiri listrik melalui ini ya, kumparan atau lilitan kabel ya, dapat menarik benda-benda logam tertentu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, yuk. Ini hasil percobaannya bagaimana untuk kelompok 1? Hasil percobaannya bagaimana? Kenapa nggak berhasil? Kenapa tadi? Karena seharusnya tuh kawatnya tuh nggak dipotong. Seharusnya kawatnya bukan dipotong, tapi Ya, karena kalau dipotong jadi kecil, nggak bisa digabungin. jadi tadi 2 kawat pakainya. Ya, waktu dikaitin ternyata makin nggak bisa. Oh, itu kemungkinan karena dipotong maka listriknya tidak mengalir di dalam kawatnya itu karena dipotong, gitu ya. Oke, nanti bisa dicoba dengan kawat yang utuh ya. Oke. Oke, yuk kelompok 3, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Yuk maju. Oke, kelompok 3 silakan dipresentasikan hasil pengamatannya, hasil percobaannya. Jadi yang terjadi ketika paku besar yang dililit tembaga dan dialiri listrik dari baterai didekatkan ke paku kecil, paku kecil menempel pada ujung paku besar yang sudah dililitkan tembaga. Oke, terus? Dan berapa banyak paku kecil yang menempel pas di awal menempel sebanyak 3 isi status. Terus? Dan saat setelah yang dipakai 2 buah baterai, pas percobaan pertama itu berhasil dan menempel 2 buah peniti ya. Peniti, oke. Kesimpulannya? Kesimpulannya aktivitas mempelajari elektromagnetik dari kelompok saya ini lumayan berjalan lancar walaupun ada beberapa kendala. Oke. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjutkan dulu ke kegiatan kita ya. Nah, ini ada lagu berkaitan dengan aktivitas kita hari ini. Ini lagunya nadanya
Jarak antara nada ke satu ke nada berikutnya dalam tangga nada itu disebut interval Nada. Nah, pada tangga nada, khususnya tangga nada diatonis itu memiliki 7 nada pokok dan 5 nada sisipan. Apa itu nada sisipan? Kevin? Oke, nada yang berada di antara dua nada. Nah, ini nada sisipan itu tadi yang disebutkan ada berapa? Nada sisipan ada berapa? 5. Ada 5. Ada di mana nada sisipannya? Yaitu ada di antara nada do dan nada re. Simbolnya itu nada do dicoret miring ke kanan. Itu dibaca di. Itu nada sisipan yang pertama. Ada di. Nah, nada sisipan kedua ada di antara nada apa dan apa itu? Nada apa dan apa yang kedua? Re dan mi. Simbolnya re dicoret, dibaca ri. Nada sisipan ketiga ada di antara fa dan sol. Simbolnya fa dicoret, dibaca ri. Dan nada sisipan keempat itu antara sol dan la, bukan 5 dan 6 tapi sol dan la. Simbolnya sol dicoret, dibaca sel. Terakhir antara nada la dan si, la dan si. Simbolnya la dicoret, dibaca li. Ada 5 nada sisipan yaitu di, ri, fi, sel dan li. Kalau nada diatonis tadi ada berapa? Apa saja? Nada diatonis tadi apa saja? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini yang paling kita praktekkan. Nah, tadi Pak Mas sudah minta beberapa teman kalian yang sudah belajar untuk memainkan pianika. Nah, minta tolong mungkin di mana? Di sebelah sini aja boleh. Paling kita pindah ke sini untuk lanjut sama Kevin. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, nah ini nanti kalian pelajari lagi di rumah untuk nada ini ya. Minggu depan kita praktekkan lagi. Ya. Baik, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini kita tolong dibacakan dari yang belum siapa? Mario. Pertama. Ya. Oke, magnet memiliki berbagai macam penggunaan. Sebutkan satu aja contoh dari penggunaan magnet. Satu aja. Tadi untuk apa tadi? Yang mana? Yang di contoh tadi? Oh, itu apa? Yang ini. Yang tempat pensil, Pak. Tutup tempat pensil. Tempat pensil agar rapat. Jaga, Jok. Oke, kemudian yang kedua, Karen. Yang kedua. Cara membuat magnet melalui 3 cara. Oke. Oke, 3 cara membuat magnet ya. Keempat, yang ketiga, lanjut. Kenzo. Gaya magnet pada pembuatan bersifat berkara. Kelihatan. Karen yang keempat, Cerin.
hari ini, ya, termasuk apakah dalam melakukan aktivitas itu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh atau belum. Kemudian, apakah sudah berusaha untuk bersikap peduli terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, apakah sudah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke. Aktivitas kita hari ini cukup ya. Nanti yang belum berhasil bisa dipraktekkan kembali di rumah. Oke ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita tolong Aurel pimpin doa. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkau yang para wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati. Amin. Santa Maria di Estrada, doakan kami. Santo Petrus, doakan kami. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Silakan sambil dirapikan. Sampai bertemu besok. Ya. Selamat siang.